Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok pengembangan sistem informasi profil desa dengan menggunakan metode waterfall. Berikut adalah tampilan login untuk admin memasukkan data. Yang pertama di sini kita akan memasukkan email terlebih dahulu. Setelah memasukkan email dan password, selanjutnya klik masuk. Nah, berikut adalah tampilan dashboard ketika sudah melakukan login. Nah, di bagian master data di sini ada 3, yaitu ada account. Account ini ada beberapa account, dimana nantinya di sini ada admin dan juga super admin. Di sini saya masuk sebagai super admin. Mana super admin ini bisa melakukan pengubahan data, menghapus ataupun menghapus, dan juga bisa menambahkan account. Selanjutnya di bagian master data di sini ada kependudukan, di mana kependudukan di sini ada pekerjaan, etnis, jenis KB, dan juga disabilitas. Di mana di pekerjaan ini super admin dan admin juga bisa melakukan tambah pekerjaan seperti ini. Seperti misalnya saya tambahkan pekerjaannya PNS. Setelah sudah menambahkan pekerjaan, maka klik simpan. Oh maaf, PNS sudah ada sepertinya. Oh, PNS sudah ada. Bisa kita coba cara lain, yaitu di sini pengamen. Sebagai contoh saja, yaitu mau pekerjaannya pengamen. Jika dia belum ada, maka data akan berhasil dan akan masuk ke database. Nah, kita juga bisa melakukan kita juga bisa melakukan penghapusan data atau pengubahan data. Kita coba mengubah dari pengamen, kita jadikan jualan nasi padang semisal. Setelah itu kita ubah, maka data pengamen tadi, database akan berubah menjadi jualan nasi padang. Kita juga bisa melakukan penghapusan data, yaitu dengan cara klik 3 titik ini, lalu kita pilih hapus, lalu oke. Maka data yang telah kita buat tadi sudah tidak ada di database. Lanjut ke bagian kependudukan, ada master data lainnya, yaitu ada etnis, di mana etnis ini kita bisa menambahkan data sama seperti yang sebelumnya, bisa menambahkan data, bisa mengubah dan juga menghapus. Di sini semisal kita masukkan suku Papua. Karena belum ada di sini, jadi kita masukkan suku Papua. Setelah kita ketik, lalu kita simpan, maka suku Papua akan masuk ke dalam database. Kita juga bisa melakukan penghapusan dan juga pengeditan. Misal kita ubah menjadi suku Cindo semisal, yaitu. Nah, setelah itu kita lakukan pengubahan, maka yang tadinya Papua akan berubah menjadi Cindo. Kita juga bisa melakukan penghapusan data, yaitu dengan cara klik titik 3, lalu pilih hapus, oke. Maka data Cindo ataupun data Papua yang sudah kita buat tadi hilang. Selanjutnya yaitu di master data kependudukan, kita pilih jenis KB. Di sini ada beberapa. Misal di sini kita mau tambah pil KB, hanya contoh. Nah, jika sudah kita buat, di sini akan masuk ke database. Oh ya, waktu input juga nih ya, dan juga siapa yang membuat pun nantinya akan dimunculkan di waktu input. Nah, jika kita ingin mengubah, kita ubah KB pil, kita balik misal saja ya, lalu kita ubah. Nah, nanti di sini ada terakhir ubahnya, itu kapan kita mengubahnya dan siapa yang mengubahnya. Nah, setelah itu jika kita ingin menghapus, masih sama seperti sebelumnya, yaitu hapus, oke. Maka data akan hilang di database. Selanjutnya di data kependudukan master data itu ada disabilitas, ada stres. Di sini jenis itu ada mental, fisik. Nah, ini ada beberapanya. Kita coba tambah. Di sini kita masukkan patah kaki semisal ya.
patah kaki. Di sini ada jenis fisik ataupun mental. Patah kaki itu di fisik, jadi kita pilih fisik. Setelah itu kita simpan, berhasil. Nah, database masuk, jenisnya fisik. Waktu kita input, oleh siapa yang input. Setelah itu, karena kita belum mengubah, maka belum ada. Jika kita ingin mengubah patah kaki menjadi patah hati dan kita ubah menjadi mental, kita ubah, maka di sini akan terakhir diubah akan muncul, dan database yang tadinya patah kaki dari nama disabilitas sama jenisnya akan berubah sesuai yang tadi kita inputkan di pengubahan. Nah, dengan cara apa kita menghapusnya? Sama seperti tadi. Nah, data sudah berhasil dihapus dan tidak ada lagi di database. Selanjutnya di master data itu ada lembaga, di mana lembaga pemerintahan dan juga lembaga kemasyarakatan. Nah, kita coba di lembaga pemerintahan terlebih dahulu. Di sini ada nama RTC, yaitu ada kepala desa, sekretaris desa, dan yang lainnya. Kita coba tambah yaitu ibu PKK. Kebetulan di sini belum ada. Kita coba tambah ibu PKK. Setelah itu kita simpan, maka dia akan muncul, ibu PKK akan muncul, dan siapa yang membuat. Nah, karena kita belum melakukan pengeditan atau pengubahan, dia masih belum ada. Nanti kita melakukan pengubahan dan kita tambah menjadi ketua ibu PKK, kita ubah. Nah, data berhasil diubah. Nah, database yang tadi sudah kita ubah, di sini akan tercantum siapa yang mengubah dan juga kapan diubah. Jadi jika ingin menghapus, masih sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu dengan klik titik 3, hapus. Oke. Database sudah terhapus. Nah, selanjutnya itu di kemasyarakatan, di mana kemasyarakatan ada pengurus RT dan lain-lain. Nah, jika kita ingin menambahkan, di sini kita tambahkan saja remaja masjid. Lalu kita simpan. Data berhasil, kita cek ke bawah dan ada di nomor 9, data terbaru yang kita inputkan. Nah, jika ingin mengubahnya, tinggal kita klik 3, ubah. Kita ubah dari masjid menjadi musola. Klik ubah. Maka data berhasil dirubah. Nah, di sini database yang tadi kita ubah tadi, kapan dan siapa yang mengubahnya pun intinya ada notifikasinya di sini. Jika ingin menghapus, sama seperti sebelumnya, titik 3, hapus. Oke. Nah, di sini ada pop-up, data berhasil dihapus. Ya, selanjutnya kita ke data warga. Itu pertama ada penduduk, ada daftar warga. Di sini tuh ada nomor kartu keluarganya. Jika kita ingin mencarinya, semisal 123 untuk awalan, nanti di sini akan muncul nomor-nomor 123 nya. Karena tidak ada, ini kita masuk, semisal kita masukkan sini yang ini, kita copy, kita masukkan di sini, kita paste. Nah, nanti di sini nanti di sini ada muncul, karena ini belum kita edit, jadinya tidak akan muncul. Nah, yang pertama kita akan menambahkan data warga, misal di sini 603 20 sekian. Lalu kita save. Nah, nanti data warga yang telah kita masukkan itu ada di sini. Nah, jika kita ingin memasukkan data total anggota keluarga, tinggal memasukkan detail atau ubah atau hapus. Kita masukkan detail. Nah, karena di sini belum ada anggota keluarganya, maka di sini kita akan menambahkan anggota keluarga. Misal nick itu ada 603 sekian. Namanya di sini kita masukkan dummy saja, yaitu Ika. Jenis kelamin di sini perempuan. Kepala keluarga juga tidak, karena dia perempuan. Nomor akta kelahiran sekian. Lalu pendidikan umum terakhir itu ada sarjana T1. Pekerjaannya di sini ada, semisal kita isi buruh harian lepas saja, jabatannya itu ada staff saja, kita mengikuti contoh. Pendapatan per bulan semisalnya ada 1.500.000.
Nah, golongan darahnya kita masukkan saja A+, lalu agama yang kita pilih ada Protestan. Untuk tanggal lahir di sini kita bisa melakukan dengan menggunakan ini ataupun ketik manual. Pertama itu ada bulan, kita isi bulan 2 di tanggal 18 tahun 2000 semisal. Terus tempat tanggal lahir itu Papua atau kota Irian Jaya saja. Lalu hubungan dengan kepala keluarga itu ada istri, nama ibu atau nama bapak atau ibu kandungnya kita misal isinya saja nama bapaknya itu Ucen. Nah, keluarga negaraan itu Indonesia, etnis atau sukunya itu ada semisal kita isi Melayu, dari status perkawinannya itu sudah menikah. Nah, acceptor atau KB-nya kita pilih aja spiral. Untuk catatan fisik itu tidak ada, kita jadi tidak usah checklist. Kemasyarakatannya itu dia tidak termasuk, jadi kita tidak bisa checklist. Imunisasinya juga tidak harus kita checklist, pemerintah juga tidak. Nah, pola makan di sini kita isi sehari 3 kali. Lalu masalah kesejahteraan itu tidak ada, jadi langsung saja kita simpan. Nah, jika sudah di sini data anggota keluarga sudah ada. Jika kita kembali ke daftar warga di bagian sini yang sudah kita inputkan sebelumnya, ada total anggota keluarga. Jika kita ingin mengubah nomor kartu keluarga, kita cukup di sini, kita ubah di sininya. Nah, jika kita ingin menghapus data ini, kita tinggal menghapus. Oke. Maka data yang sudah kita buat tadi itu sudah terhapus. Nah, selanjutnya yaitu ada di ringkasan di mana di sini kesejahteraan keluarga. Di sini ada data di mana acuan atau parameter ada anggota keluarga yang mengemis atau apa. Di sini masuk. Nah, jika sudah, coba kita lihat di disabilitas. Disabilitas pun sama, ada berapa total anggota keluarga yang tadi kita inputkan di daftar warga itu. Jika sudah, kelembagaan apa saja yang diikuti oleh warga sama, itu juga dari sini, dari yang tadi, dan ini juga, dan sebagainya. Ini ada jumlah-jumlahnya yang sudah kita inputkan di penduduk tadi di daftar warga. Nanti ini hanya untuk pengecekan berapa-berapanya. Jika kita ingin mengekspor, itu bagaimana sih untuk melihat masing-masingnya itu terpisahnya, kita pilih export Excel, nanti dia akan terdownload. Setelah terdownload, kita buka. Nah, hasil ekspornya itu seperti ini. Nah, ini berguna juga untuk semua data yang ada di aplikasi tersebut. Oke, ini hanya untuk dummy. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian desa personil. Nah, di sini kita bisa memilih, kita bisa menginputkan siapa namanya, golongannya, NIP, dan lain-lain. Karena di sini sudah saya inputkan, maka langsung klik simpan. Data sudah berhasil disimpan. Nah, untuk umum di bagian desa juga sama, sudah pernah saya ubah ataupun saya buat, jadi langsung kita klik simpan. Jika kita ingin mengubahnya, hanya cukup dengan kita ketik ulang seperti itu. Nah, untuk bagian keuangan, untuk di bagian desa ini sudah saya isi semua, jadi hanya untuk dummy. Di sini ada pendapatan desa, jadi kita misal ubah dana cadangan menjadi 1000. Ini ketika kita simpan, dia akan terubah otomatis menjadi 1000. Nah, di sini sama, di belanja desa juga sama seperti di pendapatan tadi. Selanjutnya itu di kelembagaan itu udah saya isi dan ini sudah saya simpan juga. Nah, untuk contoh dummy-nya saja, jumlah anggotanya kita ubah menjadi 2. Setelah itu kita simpan, maka otomatis akan menjadi 2. Oke, itu di bagian desa. Lalu di bagian kesehatan, di sini di kesehatan dan kesejahteraan itu ada pertama kesehatan masyarakat, ada ibu hamil. Nah, di sini kita bisa mencari siapa aja ibu hamil yang terdata di penduduk tadi sini. Kita cukup mencantumkan nicknya saja. Karena tadi kita tidak membuat, jadi belum ada ibu hamil yang kita buat, kita tidak bisa mencarinya. Jadi untuk wabah penyakit pun
Seperti ini, siapa saja yang menderita penyakit itu pun dapatnya dari, kita bisa mengeditnya di sini. Kita dapat dari pengeditan yang kita lakukan di sini. Misal Mutaber itu ada 12 dan lain-lain. Nah, kita simpan, maka data Mutaber ada 12 orang di tahun ini. Jika kita ingin mengubahnya, ya sama seperti tadi, kita hapus, lalu kita ketik ulang, simpan, dan sudah terhapus, terubah. Nah, lalu di kesehatan masyarakat ini ada juga penderita penyakit. Ketika kita buka, kita pun bisa melakukan pengeditan secara manual seperti tadi, yaitu dengan kita klik, lalu kita hapus, kita tulis ulang berapa jumlahnya. Misal saya asma ada 52 orang, disimpan, dan dia akan otomatis berubah menjadi 52. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada gizi balita, dimana di sini kita bisa merubah jumlah balita ada 27 di sini awalnya, kita ubah menjadi 30, kita simpan. Nah, ketika kita simpan, data berhasil diubah. Nah, ini hasilnya yang terbaru. Selanjutnya itu ada sektor mata pencarian, dimana di sini pertanian ada jumlah pemilik usaha atau orangnya. Bisa, ini yang sudah tersimpan. Dan jika kita ingin melakukan pengubahan, tinggal kita hapus data sebelumnya, kita tambah, kita ubah. Setelah itu kita simpan, data berhasil diubah. Nah, ini adalah hasil yang telah diubah. Selanjutnya yaitu ada ringkasan. Ringkasan itu kualitas ibu hamil. Nah, ini yang sudah kita input di data kesehatan ini tadi. Nah, selanjutnya itu ada kualitas bayi. Kualitas bayi pun sama. Ini hanya ada penginputan, hanya ada hasil akhir, tidak ada penginputannya, karena ini kita dapat di sini tadi. Setelah itu ada imunisasi, kita dapat juga, kita tinggal melakukan pengeksporan. Selanjutnya di situ ada keluarga berencana seperti ini. Nah, ini kita dapat semua dari daftar warga yang tadi kita masukkan untuk pengisian anggota keluarga. Selanjutnya itu ada pembangunan dan keamanan. Kita tinggal melakukan penginputan, lalu save, simpan, data berhasil disimpan. Dan untuk yang lain pun sama. Setelah itu keamanan itu seperti ini. Kita tinggal melakukan klik, lalu kita ubah datanya, memasukkan data baru. Setelah itu kita simpan. Setelah itu selesai, data berhasil diubah dan lain-lain. Dan untuk pembangunan dan keamanan pun hasilnya sama. Lanjutnya kita lanjut ke potensi sumber daya, kepemilikan. Ini masukkan jumlah-jumlahnya. Setelah kita simpan, data berhasil diubah. Dan seperti itu hasil dari aplikasi yang kita buat. Nah, jika ingin logout, kita tinggal klik akun yang di sini, terus logout, maka akun berhasil keluar. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.